Kami dari kelompok 3 akan membuat tugas video berupa podcast yang membahas tentang patung Ken Dedes. Perkenalkan, saya Gita Diah Ayu Mawadi, nomor absen 16. Saya Alfia Holila, nomor absen 4. Saya Yola Ramadhani, absen 34. Saya Medina Jaskia Sabri, nomor absen 22. Saya Farel Andran Ramadan, nomor absen 11. Saya Dina Elia Novita, nomor absen 8. Saya Satyo Jadi Prasojo, nomor absen 30. Saya Sania Wardano Lydia, absen 32. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Ngomong-ngomong, jadi apa nih makna dari patung Ken Dedes? Nah, aku akan jelasin ini ya. Jadi, dalam tradisi Indo-Buddha, Ken Dedes sering dikaitkan dengan Dewi Uma yang memiliki spiritual yang tinggi. Dan juga patung ini menjadi peringatan atas kejayaan Kerajaan Singosari dan pentingnya peran Ken Dedes dalam sejarah Nusantara. Kalau dari bentuk-bentuk tubuhnya itu ada yang bisa jelasin nggak? Kan itu beda-beda kan? Aku mau menambahkan. Jadi secara garis besar kan patung Ken Dedes melambangkan kekuatan wanita serta keindahan. Nah, bagian tangannya yang membawa bunga teratai melambangkan kebijaksanaan serta kesucian spiritualitas. Terus bagian kakinya melambangkan keseimbangan serta melambangkan ibu sebagai sosok para raja terdahulu. Terus pinggangnya itu kan kayak langsing gitu, itu melambangkan feminisme. Oh. Nah terus kan dia itu pakai perhiasan kayak mahkota, terus kalung, itu melambangkan keagungannya sebagai putri raja atau ratu dari kerajaan terdahulu gitu. Ih, keren banget gak sih? Siapa ya seniman yang kepikiran buat bikin patung secantik itu? Detail lagi ya bentuknya. Ada yang tahu nggak Siapa sih? ya? Kalau setahu aku sih, Ken Dedes itu karya Jinsu Pangkat. Nah, Jinsu Pangkat ini lahir pada tanggal 2 Mei 1948 di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Ken Dedes ini merupakan sosok yang berpengaruh bagi masyarakat Malang, terutama kaum wanita. Pasti di balik patung yang seindah itu dan secantik itu pasti ada sejarah yang panjang banget nggak sih? Bener banget sih. Ada yang bisa jelasin nggak sih guys? Aku bisa sih, tapi mungkin agak ringkas ya. Oh iya, boleh. Nah, sebelum itu aku mau tebak-tebakan. Kalian tahu gak ayah dari ini siapa? Patung Ken Dedes ini siapa? Aduh, bapaknya kamu kali ya? Beda zaman dong. Nah, Oh, jadi itu Ken Dedes itu anak Empu Purwa. Nah, Empu Purwa ini yaitu seorang pendeta Buddhis di Mahayana yang ada di desa Panawijen, Singosari. Nah, karena ketaatan, kewibawaan serta kecantikan Ken Dedes ini membuat banyak laki-laki itu terpesona. serem juga ya tapi Nah, nggak nyaman sih kadang. nah setelah itu kan, itu di desa itu ada apa ya, ritual wajib gitu loh. Nah, itu ritual wajib bagi pendeta Buddhis. Kayak apa ya, bukan sih, kayak yang gadis itu loh, pendeta gadis. Nah, jadi itu kurang tahu ya kalau apa ritualnya itu gimana. Nah, itu ritualnya pokoknya pembersihan diri untuk menghindarkan dari hal-hal yang buruk lah. Nah, tapi kan di sisi lain ada apa ya itu kayak laki-laki itu apa, Terpikat, terpukau. mungkin bukan, kayak mencari kesempatan gitu loh. Oh, buat naklukin si Ken Dedes gitu. Kayak apa ya, Mencuri kesempatan dalam kesempitan. bisa jadi. Waduh. Gak bahaya tah itu mas? Mungkin. Nah, tak terkecuali itu ada tunggal ametung. Tahu nggak itu tunggal ametung? Nggak tahu. Pernah dengar sih. Pernah dengar Dengar tapi. doang. Nah, itu tunggal ametung. Nah, si tunggal ametung ini karena kewibawaannya itu di bawah Empu Purwa, jadinya dia gak berani buat deketin si Ken Dedes. Terus Nah, nggak lama itu kan dia itu sudah apa ya, udah suka banget itu loh ke dia. ke Ken Dedesnya, Ya, situ ke- gua betunya. Betul. Jadinya Jadinya dia menculik. berani ya?
Nah, akibat perbuatan itu di desa itu terkutuk dan kemudian Kemudian apa? Terjadi bencana tah? kalau nggak salah ya. Oh gitu. Nah, dari situ kemudian kan ada si Ken Arok. Ken Arok ini Kenal itu siapa? penyelamatnya Penyelamatnya. sih lebih tepatnya. Nah, Terus? dia kemudian mencari si Tunggula Metung dan kemudian membunuhnya. Kemudian itu Happy ending. Usikai. kemudian si Ken Arok kan berhasil membunuh. Akhirnya dia menikahi Ken Dedes dan menguasai Nusantara. Bener kan? Happy ending. Terus. Mungkin dari situ banyak apa ya, hal yang bisa dipetik lah. Amanatnya gitu. Iya, mungkin bisa ditambahin Sania itu. Gimana? Jadi tahu nggak sih kalian kalau patung Ken Dedes ini ada bentuk kemiripan sama patung Rajina Paramita? Tahu nggak? Jadi patung Ken Dedes ini memiliki bentuk wajah yang sama seperti patung Arya Rajina Paramita. Jadi seperti itu yang ada di Museum Nasional Jakarta. Jadi kalau di Museum Nasional Jakarta ada patung tersebut itu bukan patung Ken Dedes, tetapi patung Arya Rajina Paramita. Jadi begitu, bukan patung Ken Dedes. Tapi kalau setahu aku tuh kayak ada beberapa patung Ken Dedes gitu loh. Kayak Iya kan ada di berbagai tempat di Indonesia kan ada 3 kan. Yang pertama itu kayak ada di Taman Ken Dedes, terus yang kedua itu di Museum Nasional Jakarta, yang ketiga di Hutan Buluran. Tapi ternyata yang kedua itu ternyata bukan patung Ken Dedes kayak yang dijelasin Sania berarti. Oh jadi kayak gitu. Thank you. Jadi baru tahu deh. Jadi kita tahu cuma 2 lahnya, yang pasti itu di Taman Ken Dedes sama di Hutan Baluran. terus kalau setahu aku juga itu patung Tunggu, kan tadi ngomongnya terbuat dari apa? Oh iya, dari Abu-abu. Oh ya, warnanya. jadi patung Rajina Paramita itu bukan seperti patung-patung biasa yang abu-abu batu gitu, tapi itu terbuat dari perunggu. Ih kok bisa ya? Kerennya banget. Keren sih. Terus kalau setahu aku kan tadi disebutin warnanya bukan abu-abu batu, tapi ada juga yang perunggu gitu kan. Nah, kalau setahu aku itu terbuatnya juga dari batu kali. Yang itu tuh batu kali itu punya arti, dia itu abadi. Kayak patungnya sampai sekarang kan ada. Iya. Dan juga kenapa sih kok batu kali? Soalnya waktu itu batu kali itu mudah ditemukan dan mudah untuk dibentuk dengan cara dipahat. Tapi kalau untuk lebih detailnya teknik-tekniknya itu aku kurang paham sih. Itu kan Ada yang Via bisa jelasin nggak? Iya. Oh Via. Iya, aku Gimana? bisa sih. Jadi teknik pembuatan patung Ken Dedes ini kan menggunakan teknik pahat. Nah, teknik pahat ini metode tradisional dengan cara mengukir dari bahan batu atau kayu, es juga bisa. Terus para seniman itu membuatnya itu sangat hati-hati karena kan kayak harus Detail. lihat detail wajahnya, terus bentuk tubuhnya sama pakaiannya juga kan. Jadi kayak gitu. Wih keren banget gak sih? Selain dari apa filosofi dari Ken Dedesnya sendiri, beliau itu seorang cewek yang apa benar-benar bisa menginspirasi banyak cewek-cewek yang sekarang. Tapi pengukir patungnya itu juga ukirnya itu juga keren banget gak sih? Iya, Bisa betul. sedetail itu bentuk wajah orang dalam bentuk patung gitu. Wah keren sih. bener-bener nambah ilmu banget. Iya. Jadi bisa tahu bener-bener dari sejarahnya, tempatnya, bahannya, tekniknya banyak lah. Kira-kira kalau aku bikin patung bentuk wajahku bisa? Kayaknya bisa sih. Jadi Mas Farel mau bikinin dah. Oh, nggak bisa. Bukan seniman soalnya. Nanti ada sejarahnya tentang patung Medina. Jadi nggak mudah ya. Dari sini kita tahu kalau bikin patung itu nggak mudah, perlu kayak effort perlu. lebih Bener-bener. kan. Perlu Jadi belajar lah. kayaknya gini aja gak sih Iya. podcast kita? Terima kasih teman-teman. ya, terima kasih kembali Iya, informasinya. Yang Dadah. udah nonton sampai akhir. Makasih Thank ya you yang for udah- watching. Sampai jumpa lagi dengan podcast kita selanjutnya. Yeay.